cowok-cowok bingung. Jadi mereka tuh biasa ngejar di awal tuh Bu. Nanti udah deket, tiba-tiba kayak nggak ngasih keputusan apakah akan lanjut, apakah nggak, tiba-tiba ghosting gitu. Kenapa ya generasi sekarang itu kok seperti tidak cermat, kurang tepat ketika mengambil keputusan dan lama gitu kan? Saya tidak diajarin, saya tidak dicontohkan. Yang khawatir ini si perempuan ini jadi tidak percaya laki-laki. Semua laki-laki seperti itu mistrust, itu kan panjang lagi tuh ceritanya kemana-mana. Wonder Woman yang mampu berdiri sendiri, membiayai diri sendiri, butuh laki-laki, itu menyimpang sekali dari fitrah gitu. Jangan-jangan lakimu NPD, wow gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan nih teman-teman, kita tuh lagi rame para perempuan ngebahas tentang fenomena cowok-cowok bingung. Nah, kali ini kita ngobrol bersama Bu Yuli, apa sih akar dari perilaku laki-laki zaman sekarang tuh sampai dikategorikan cowok-cowok bingung. Nah, itu gimana tuh Bu? Ini kan ada konten-kontennya ya. Kalau dari konten yang Teh Jemmy lihat, yang mereka sebut dengan cowok bingung tuh definisi atau gambarannya seperti apa? Jadi mereka tuh biasa ngejar di awal tuh Bu. Nanti udah deket, tiba-tiba kayak nggak ngasih keputusan apakah akan lanjut, apakah nggak, tiba-tiba ghosting gitu. Nah ini kan membingungkan bagi perempuannya. Perempuan minta kepastian juga nggak enak gitu karena gengsi. Tapi nggak minta kepastian gimana gitu. Nah di satu konten yang lain, di komen-komentarnya itu beliau menyatakan bahwa mungkin karena fatherless. Nah apakah itu benar Bu? Karena fatherless? Laki-laki bingung. Laki-laki bingung. Kalau dari konten yang itu yang asalnya ngejar kemudian melemah menghilang gitu kan, sepintas seperti tidak siap bertanggung jawab karena mengambil keputusan setelah pendekatan itu hasil akhirnya kan mengambil keputusan menikah, bertanggung jawab atas relasi yang sudah dimulai. Atau bisa juga siapa tahu laki-laki ini menemukan poin-poin yang memang dia tidak setuju dari perempuannya. Hanya, nah ini juga kemampuan semua orang nih saat ini nih, Gen Z sekarang itu begitu, nggak laki-laki nggak perempuan, cuma yang merasa dampaknya perempuan kali ya. Mereka Gen Z ini laki perempuan ketika ada masalah itu cenderung mengalami kesulitan untuk melakukan analisa dan kemudian memahami masalah itu sampai kemudian memutuskan harus bagaimana ya, keputusan apa. Padahal kan ketika ada masalah itu punya berbagai macam alternatif solusi kan. Ini tidak dimiliki. Sekali lagi oleh semua, nggak cuma laki-laki tapi perempuan juga. Tapi memang jadi menonjol ketika pada laki-laki karena biasanya laki-laki diminta cepat keputusan gimana gitu kan. Nah, kenapa gitu ya? Kenapa ya generasi sekarang itu kok seperti tidak cermat, kurang tepat ketika mengambil keputusan dan lama gitu kan. Nah, dari balik lagi kalau saya landasannya kasus ya yang saya ada ketika saya gali-gali mereka tuh karena kadang-kadang mereka juga datang ke saya, Bu, saya tuh bingung saya harus melakukan apa ya, skripsi saya begini gitu, tentang skripsi lah, tentang apa gini tuh saya bingung harus gimana, banyak banget. Setelah saya gali-gali ternyata banyak orang tua ya, banyak orang tua kan, orang tua yang anaknya sekarang remaja, dewasa awal sampai dewasa itu tentu orang tua yang milenial ya. Nah, milenial ini sebetulnya dulunya yang gen milenial itu dulunya ini mayoritasnya dari orang tua yang sudah lebih berkembang daripada yang sebelumnya. Jadi sudah ada wawasan, sudah ada pengetahuan. Wawasan pengetahuan yang mereka miliki ini dijadikan landasan untuk pengasuhan. Dan tentu saja itu melengkapi pola asuh yang pernah terjadi dari orang tuanya. Di copy juga tuh ya, di copy cuman lebih diwarnai oleh pengetahuan-pengetahuan yang dia punya. Nah, sampailah ke gen milenial. Nah, gen milenial ini pada umumnya secara pengetahuan, secara pendidikan sudah lebih berkembang. Dan gen milenial itu ada banyak yang dulunya secara sosial ekonomi belum cukup baik. Orang tuanya sudah berpengetahuan, sudah bekerja formal gitu ya, dimanapun lah itu ya, mau PNS mau apa sudah gitu kan. Yang ini lebih maju nih, gen milenial lebih maju. Dengan itu difasilitasi bisa kuliah. Kalau dulu kan kuliah harus berjuang sendiri, ini kan sudah dimudahkan. Tapi tetap masih belum ngerasa, ada yang masih belum ngerasa berat, yang masih berat ya perjuangan kuliah teh gitu, walaupun dibiayai bla 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 gitu. Merasa bahwa bekerja, cari pekerjaan itu susah. Nah, jadi si gen milenial ini banyak nih faktanya. Berjuang habis-habisan, mayoritasnya, ini mayoritas ya, tidak semua. Mayoritas dendamnya itu pada pengumpulan harta materi, pengumpulan untuk menyiapkan anak. Nge-push anak untuk bisa ini bisa itu bagus gitu ya.
Tapi yang kurang bagusnya adalah dia terlalu menyediakan. Materi disediakan, segala disediakan nih. Kemudian ketika ada masalah, bukan dibimbing menyelesaikan masalah, anaknya bicara, "Ma, aku masalah gini," bukannya dibimbing, "Oh, kalau gitu gini-gini ya, menurut kamu gimana?" Kayak gitu, tapi oke, udahlah, Take over. ini aja. Nah, take over. Dengan take over artinya satu, anak tidak difahamkan sesungguhnya masalah ini seperti apa sih. Dan kemudian dia juga tidak paham bahwa masalah ini tuh punya banyak alternatif solusi loh, karena di take over langsung pada penyelesaian masalah itu. Nggak diajarin konstruksi berpikirnya. Nah, bener. Konstruksi berpikir tidak diajarin. Langsung aja pada gong. Nah, namanya anak, ya. Nah, kalau tidak dibiasakan mikir, mah nggak akan mikir anak teh, gitu kan. Ya udah aja lah, ambillah. Kata orang tua, kecuali anaknya memang ditakdirkan Allah kritis, ya. Pasti, masa gitu sih, Pak? Mah gini-gini, bisa gitu kan. Tapi kalau yang enggak, ya udah. Jadi, si anak-anak ini produk yang take over. Cowok-cowok bingung ini ya Bu ya? Semua anak, tapi yang paling kelihatan di cowok terutama memang. Karena kebetulan yang banyak mengeluhkan sekarang perempuan. Ya, dan memang sepertinya dunia lebih menuntut anak cowok itu untuk gercep. Iya, betul. Ya kan? Karena kamu cowok. Ekspektasinya laki-laki tuh kuat, provider, harus punya kowam gitu. Betul. Sementara pola asuhnya seperti itu, gitu ya. Pola asuh seperti itu berdampak pada kedua jenis, laki-laki perempuan. Tapi sekali lagi lebih nampak pada anak laki-laki karena memang secara agama juga kan laki-laki disiapkan jadi imam, tadi qawam segala macam. Si anak-anak perempuan ini berharap si laki-laki ini seperti itu, seperti gambaran sesuai dengan definisi umum. Faktanya tidak, gitu. Padahal kalau kita lihat si perempuan ini juga belum tentu sudah seperti yang seharusnya juga. Tapi karena kalau tuntutan laki-laki itu kadang-kadang tidak terus kelihatan ya. Ya itulah perempuan yang kamu gini gitu kan. Hampir saya bilang. Karena faktanya di tempat praktek saya ada juga laki-laki yang merasa perempuan kenalan saya yang kemudian saya jadikan calon istri dan kemudian saya nikahi itu ternyata nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa. Ada juga teh gitu. Tapi memang di luaran yang nampaknya itu kebingungan karena tuntutan aja sih. Kalau laki-laki kan memang harus bekerja karena harus menafkahi, harus penghasilannya mencukupi kebutuhan keluarga. Kalau perempuan kerja ketika tidak punya tuntutan untuk nggak mikir buat keluarga nanti, ya udahlah aku mah kerja aja. Ada banyak kan ya udah aku mah nanti kalau udah kerja tapi kemudian kalau nikah kalau suaminya bilang nggak usah kerja ya udah gitu kan. Laki-laki nggak bisa gitu, harus bekerja. Nah, rasa tertuntut inilah yang membuat laki-laki bingung. Di satu sisi dia tertuntut, di sisi lain tidak tersiapkan, tidak terbekali. Nah, ketika kurang tidak terbekali ini bertemu dengan yang menuntut, bingung. Terus sebagai perempuan gimana nih Bu? Ketika misalnya ternyata udah deket, udah nikah, ternyata suaminya bingung mengambil keputusan. Sementara ada masalah dalam rumah tangga itu kan kompleks sekali gitu. Nah itu gimana tuh Bu? Strateginya sebagai seorang perempuan? Nah itu yang banyak ke tempat saya. Saya bingung. Karena gini, istrinya udah ke saya bla bla bla. Suami saya tidak melakukan ini. Ya tidak berlebihan sih, sesuai dengan peran fungsinya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah lah gitu ya. Dia ngasih uang ini sekian, pokoknya cukup nggak cukup. Padahal kalau dihitung satu kebutuhan rumah tangga itu lebih dari ini, anak terutama. Dan ketika dihitung gajinya juga jauh lebih besar. Yang diberikan tuh sedikit sekali dan tidak ada uang buat istri. Itu kan aturan ya, aturan agama kan seperti itu. Kenapa ya? Enggak, gitu kan. Istri itu juga tidak menuntut semuanya, tapi lebih proporsional aja. Karena itu mah teknik pengaturan keuangan bebas lah ya, keluarga masing-masing. Itu disampaikan. Terus misalnya kayak perhatian lah, ngajak main anak segala macam. Dia kalau udah pulang capek tidur aja. Anak dibiarin, ya saya yang masih pakai baju seragam terus, udah sebagai kata istri seperti itu gitu kan. Tuh, capek sendiri kan. Si istri ini, capek Bu, saya harus bagaimana? Kayaknya saya udahan aja deh, kayak nggak kuat. Terus saya bilang, boleh nggak saya ketemu dulu suaminya? Dan ketika ketemu suaminya yang memang begitu benar teh. Jadi mereka memang dari rumah yang kurang melakukan pembekalan kepada anak laki-laki. Tapi ini umum teh ternyata. Saya boleh ngaku, saya pun sepertinya agak beda. Dulu kepada anak laki-laki kok kayak kurang ya saya sekarang sadar saya kurang ya memberikan
melatih, memberikan contoh sebagai anak laki-laki harus begini. Tapi kalau anak perempuan, kan saya memang perempuan melihat saya sebagai perempuan ya. Kalau anak laki-laki melihat ayahnya, sementara ayahnya kerja di luar, tahu jadi laki-laki itu harus punya semangat kerja di luar. Tapi perilaku-perilaku lain yang seolah-olah itu bukan perilaku seorang laki-laki. Karena di budaya kita masih begitu. Misalnya, tadi tidak ikut mengasuh anak. Budaya patriarki itu tidak membantu beratak. Iya, bantuin beresin rumah. Beresin rumah enggak, masak enggak. Karena itu yang dia lihat. Ayah pulang, simpen sepatu, buka sepatu, simpen tas, buka baju, itu terus istirahat. Ya kalau anak-anak nyamperin dia ladenin. Kalau anak-anaknya enggak dia yang nyamperin. Itu kan yang dia tangkap. Ayahnya ada, nggak bisa juga disebut fatherless. Karena mungkin saja ayahnya ada. Hanya fungsinya yang kurang. Karena pengetahuan yang kurang. Jadi saya suka tidak bisa menyalahkan 100% fatherless. Enggak, dan memang tidak cukup diberikan. Jadi mungkin anak-anak yang generasi sekarang, yang sudah mulai melek, kurang bijak ya kalau saya mengatakan, maafkan ayahmu gitu kan. Tapi faktanya memang mereka kurang pengetahuan itu. Karena kita dibentuk oleh budaya patriarki itu. Gitu. Nah sekarang sudah mulai nih gitu kan, bolehlah kamu nyatakan, papa dulu nggak nyontoin gini jadi aku nggak bisa nih gitu kan, dan aku harus belajar sendiri, aku jadi bingung misalnya gitu. Memang bener laki-laki seperti tidak punya tanggung jawab di rumah karena itu, tapi itu bisa diperbaiki. Istri-istri boleh mengingatkan, mengajak pada suami-suaminya bahwa orang tua kita dulu itu, ayah kita dulu itu kurang tepat. Mereka bukan tidak sayang sama anaknya, bukan tidak bertanggung jawab sama anaknya, tapi poinnya adalah mereka tidak tahu bahwa dalam agama kita itu peran ayah itu luar biasa, dan bahkan sekarang sahih secara teori, ya kan? Ayah teori baru sekarang juga mengangkat itu. Biasanya ibu ya Bu. Banyaknya ibu kan. Agama mah sudah dari dulu. Rasul sudah kurang apa mencontohkan, tapi sekali lagi sebagai pengetahuan ada, tahu, terutama mungkin di orang-orang yang belajar agamanya ini ya, yang ini banget lah gitu kan. Tapi pelaksananya kurang, gitu. Karena itu nampaknya hambatan budaya ini kenceng gitu loh. Bahkan mungkin ada dulu anak laki-laki yang sudah mulai bantu-bantu diledekin temennya. Masa laki-laki nyapu? Masa laki-laki ngepel, masa gitu. Atau bahkan neneknya ke ibu, anak laki-laki kamu jangan disuruh nyapu ngepel, dia laki-laki mah nggak usah gitu. Nah, itu kan parah lagi gitu. Jadi bingung, itu memang bingung. Memang bingung. Bismillah, insya Allah sejauh ini ketika saya, itu ya yang lu istrinya, ketika suaminya saya panggil, gitu kan, menemukan, oh iya ya Bu ya, tidak berniat loh Bu, tidak berniat tidak sadar abai juga ya, tidak sadar, tidak niat untuk abai pada istri, anak, dan rumah secara keseluruhan. Tapi memang saya tidak tahu, karena memang saya tidak diberitahu, saya tidak diajarin, saya tidak dicontohkan, dan kita juga jangan nyalahin lagi pada itu tadi, father kita, bapak-bapak kita juga memang tidak mendapat itu. Ini mah sebuah siklus saja tuh ya, mari kita perbaiki bersama. Akhirnya saya ketemu bersama kan, bla bla bla. Ya, akhirnya saling memaafkan lah gitu ya. Bismillah. Saya cuman satu ya, kalau ketika ada percekcokan ini dan istri terlalu tidak puas, marah dan sebagainya, saya harus sangat hati-hati karena saya suka bilang, aduh tolong ya kalian coba lebih jelas ke saya ngomongnya, jangan sampai nanti setan dazim yang menang di antara kita gitu kan. Enggak, kita cari solusi, kita yang benar, yang syar'i di hadapan Allah gitu kan. Walaupun betul ada pintu perceraian, yuk coba kita cerdaslah menanggapi ini semua gitu kan. Jangan sampai nantinya kan gitu, nggak jadi dikawin jadi marah. Nah nanti kan yang khawatir ini si perempuan ini jadi tidak percaya laki-laki, semua laki-laki seperti itu mistrust, itu kan panjang lagi tuh ceritanya kemana-mana. Padahal kebetulan yang menyakiti satu ini gitu ya. Oke. Atau nanti muncul jadi perempuan-perempuan yang Wonder Woman teh, ya kan, yang mandi nikah deh gitu. Nggak usah nikah, aku nggak butuh laki-laki, punya duit nggak butuh laki-laki. Iya kan kata Rasul. Iya, menikah adalah menggenapi setengah dari agama kita. Ya, dan umatku. Oke, kalau begitu berarti kalau dirunut ke belakang ya Bu, akarnya itu panjang sekali. Bukan hanya sekadar fatherless, ada budaya juga, faktor budaya di situ. Tapi sebetulnya masih bisa ya Bu, selama dua-duanya mau mengupayakan untuk bertemu lebih baik. Betul. Dan itu semua masih bisa diupayakan. Yang penting pertama diketahui aja dulu. Oh ada masalah. Satu, disadari bahwa masalah ini berat. Kemudian
cari tahu lebih dalam, lebih paham, dan carilah referensi yang tepat. Karena sekarang banyak racun di luar sana. Betul, belum tentu valid nih informasinya. Belum tentu valid, ya. Bahkan yang paling bahaya bukan dalam bentuk wujud orang yang kita ajak bicara, tapi yang berseliweran di sosmed itu kan pendapat-pendapat yang kurang bertanggung jawab lah kalau menurut saya, tidak jelas referensinya segala macam gitu kan. Ini menyesatkan. Betul. Ini menyesatkan. Sampai saya pernah diundang, belum mau diundang. Kumpulan itu kasarnya sih kayak Wonder Woman itu. Wonder Woman yang mampu berdiri sendiri, membiayai diri sendiri, butuh laki-laki. Itu menyimpang sekali dari fitrah gitu. Dan itu perlu diingatkan gitu. Perlu di ini. Tapi waktu nggak jadi. Qadarullah nggak jadi gitu kan. Pernah juga diajak ini sama kumpulan janda-janda. Iya dengan keresahan-keresahan seperti itu gitu kan. Buat saya mendingan resah daripada udah bebas jadi janda. Salah juga gitu kan. Ini harus membimbing ke jalan yang benar, karena jangan sampai akhir zaman ini pada akhirnya kelompok dajjal yang menang. Nauzubillah min dzalik. Berat sekali. Jadi itu sadarlah, makanya harus mau konseling berdua dan terbuka. Nanti setelah ini dan ini baru dipertemukan kedua-duanya gitu kan. Karena kalau tidak gitu biasanya takutnya informasinya kalau bersama-sama tidak terbuka, tidak clear, karena kagok lah gitu. Gitu. Masya Allah. Satu sisi di era sekarang tuh menarik ya Bu, agama Islam tuh jadi penyebarannya lebih cepat. Nah, pada akhirnya orang melek standarnya Islam tuh tepat sekali dengan adanya Qawam. Tapi realitanya laki-laki belum disiapkan ke arah itu. Kemudian timbullah masalah baru. Nah, sebetulnya masalah baru ini adalah celah untuk kita bertumbuh ya Bu. Dari situ kita sadar, belajar. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang tepat, yang watawasau bihaq, watawasau bisob. Bukan ketemu dengan orang yang ngomporin. Iya, ngomporin tambah pak. Nah ini kondisi sekarang gitu loh Teh. Iya betul. Orang jadi bingung ya Bu, karena ya udah cerai aja. Ngapain lakimu kayak gitu? Iya. Aduh, tanpa tahu banyak. Betul. Apalagi kemudian jangan lakimu NPD, wow gitu kan, semudah itu gitu kan. Tentu kita harus, nah jadi pelajarannya teman-teman dari konten kita hari ini adalah kalau ada masalah kita bawa ke ahli, karena memang dalam Al-Quran sendiri bertanyalah engkau kepada ahlinya gitu ya, supaya kita tidak tersesat, karena sebetulnya setiap permasalahan insya Allah ada solusinya gitu ya. Jadi kita berjuang sampai di titik akhir, habis itu baru kita berserah sama Allah solusinya seperti apa. Jadi nggak usah bingung, hadapin cowok-cowok bingung karena solusinya ada, ternyata faktor budaya jadi bingung bersama. Yang pada akhirnya dari kebingungan itu lahirlah pengetahuan-pengetahuan baru untuk kita perbaiki bersama. Apalagi bagi kita yang mau punya anak laki-laki nih ya Bu ya. Masya Allah. Terima kasih Bu untuk sharing hari ini. Buat teman-teman yang lagi struggle juga ngadepin cowok-cowok bingung, tulis dong di kolom komentar perasaan apa yang paling dominan teman-teman rasain ketika ngadepin cowok-cowok bingung. Terima kasih teman-teman.